Boleh dong Ji, bilangin Bibi Ji. Iya. Halo guys, tuh. Kayak gue mau reconsider untuk make eyelash lagi deh. By the way, suara gue kedengeran nggak? Oke, kita tulis dulu ya. Hari ini kita bakal ngebicarain tentang Yalah. Mas Abi, Mas Abi. Bener-bener. Mana nih yang bisa diajak live si Erikanya mana? Lu ada nomor Lutfi kan? Iya dong, teleponin Erika. Mana tadi? Lupa kan? Oke, jadi kita nungguin si Erika dulu. Pakai maskernya dong, gue di rumah, bro. Buang-buang masker. Cantik banget Kak Karin. Makasih. Orang mana Kak? Orang Bekasi. Sabar, kita lagi nunggu Erika dulu. Dia belum join kayaknya. Jadi hari ini kita bakal ngebicarain tentang bagaimana tips cara mendekati lelaki. Hahaha. Itu dia Erika, udah muncul dia. Sabar. Ya, Del. Oh, connect-nya ke situ. Oh Loh, iya, gue belum. apaan Sabar, sih? Apaan sih? sorry banget. Nah, ini Erikanya. Lah, Erika unable to join. Kenapa tuh? Coba boleh nggak boleh minta tolong nggak? Teleponin. Iya. Bentar ya guys. Gue tadi lupa banget. Oh, udah, sabar. Kayak gitu. Ada suara nggak? Ya, ini gue udah invite lo. Aduh, maaf. Dengar nggak? Hai. Botolnya Dengar jangan nggak gue? dengar. Oke. Aduh. Angkat Nah, gelas. angkat gelasmu, Shaggy. Cheers dulu ya sebelum kita memulai ini. Ayo. Cheers. Cheers. Itu gue tahu banget tuh gelas lu mahal tuh. Gue lihat-lihat nih, lihat dong. Kemarin gelas gue udah pada pecah kan. Gue belinya di mana? Di Lotte, lu bayangin. Halo, gelas dari gua aja dipecahin. Yang mana ya? Yang gue beli yang ada gaun-gaunnya. Yang sebenarnya buat gelas wine tapi champagne, inget gak sih? Zaman lo masih di apartemen deh. Yang sana. Oh iya, bukan gue yang mecahin ya, itu hantunya Pondok Indah bro yang mecahin. Serem Apa banget nih yang mau anjir. dibahas?
Baca dong pinnya, udah tertulis di situ. Tips deketin cowok by Erika dan Karin. Kayaknya kalau di Kayak, kampus gue nggak pernah deketin cowok deh, kayaknya gue dideketin deh. mm. Nah, itu dia, Apa yang Hmm. membuat lo bisa sampai punya aura untuk lu dideketin sama cowok gitu loh. Itu yang Hmm. harus kita bahas di malam ini. Ya, ya, Bagaimana ya. cara PD-nya Karin dan PD-nya Erika kalau lagi di luar. Ya, ya sebenarnya emang awalnya itu sih gara-gara pede. Kalau misalnya lo nggak pede ya susah. Aura lo Oke. nggak bakal keluar, ya nggak? Ya kan? Nah, bener. Nah, gimana tuh PD-nya? Gue pengen tahu dulu dong. Biar orang-orang pada tahu nih PD-nya. Lo ngerokok, gue temenin deh. Kalau lo ngerokok, Ya, gitu dong. ya kan gue temenin, Kangen banget tenang. gue sama lu. You jam, I jam, man. Hmm. Nih, gue kasih tahu ya ke kalian. Kalau misalnya, korek ya korek. Mana Kalau koreknya? misalnya, Kalau nih misalnya, koreknya. Sini gue korekin, kalau misalnya Gimana, kalian gimana? misalnya ya di mana lagi jalan atau dimanapun deh terus ngeliat cowok, ih cowoknya lucu lucu banget kayak cuman bisa gitu doang kan. Kalau misalnya kalian cuman sebatas cuman bisa bilang ih lucu banget berarti kalian belum pede. Tapi kalau misalnya Oke. udah di tahap kayak yang lucu ya dia, kenalan yuk ya, atau yang ngerti gak sih yang kayak Iya, iya, bisa iya. dibantuin dong yang kayak gitu, berarti kan ada keberanian untuk kenalan dong. Nah itu udah pede. Iya, bener. Kalau Karin, kenapa Karin bisa pede? Ya Karin, ngerti gak sih lo? Siapa Karin? Jadi Eh, pede tuh harus muncul dari dalam diri gitu loh. oke. Lagi ngapain tuh? Lagi bakar rokok. Oke, oke. Nah, Oke. sebenarnya kan pede itu kan dari diri sendiri, tapi kadang kita nggak pede karena mungkin dari cara berpakaian kita atau cara kita ngomong. Nah, maksudnya coba deh, lu kasih lebih details lagi gimana caranya biar walaupun lu orang introvert, tapi lu bisa ngedeketin cowok. Karena kan kita hidup di era apa namanya, di mana wanita sekarang juga udah bisa memimpin, wanita juga udah bisa mengungkapkan perasaan gitu loh, Jadi nggak usah malu menurut gue sih. Nah, cuman coba deh detailsnya gimana cara lo supaya pede untuk bisa ngomong ke cowok. Gimana ya kalau kalau gue sih awal kalau misalnya gue lagi deket sama cowok ya, misalnya gue ngerasa Hmm. nih cowok lucu atau ganteng atau dia punya karisma, gue kayak Yep. kayak inilah kayak someone itulah yang di rumah lo. Ya kan gue kayak ini lucu ya, ya kayak gue Oke. cuman Okay. ajakin ngobrol, awalnya ngajakin ngobrol tapi jangan gue nggak mau nunjukin kalau gue suka atau ini orang lu lucu banget. Gue bukan tipikal yang kayak gitu, tapi lebih yang kayak lo ngajak gue ngobrol sama lo nyambung, gimana caranya biar obrolan yang nggak jadi garing. Terus Bener banget. ya kan, bener kan? Itu Hmm. poin pertama sih. Kalau dari ngobrolnya aja udah nggak nyambung, udah males. Gue aja males, apalagi orang yang gue ajakin ngobrol pasti lebih makin garing, makin krik-krik gitu loh. Itu poin pertamanya. Asbak mana? Itu poin pertamanya. Kalau dari lo? Kalau dari gue, poin kedua, menurut gue penting banget sih untuk kita ketika kita lagi keluar dan tujuannya adalah kita mau nyari cowok atau kita mau nyari pasangan, menurut gue, atau untuk sekedar menarik perhatian lawan jenis, menurut gue yang paling penting itu adalah pertama appearance dulu sih, kayak Yeah. penampilan lo. Nah, dan itu ngaruh banget, bener nggak? Kalau misalnya Bener banget, lu keluar, lu dandan se-ekstra mungkin, ya kayak dari mulai pakaian lu ekstra dan juga lu dandan, itu beda banget sama misalnya lu pakai pakaian bagus tapi lu nggak dandan. Iya, Jadi kayak benar. harus seimbang gitu loh antara baju lo, fashion lo, sama juga dengan muka lo. Karena jujur kalau misalnya lu udah makeup, lu pasti nggak mungkin pakai baju yang biasa aja. Pasti lu pakai baju yang niat gitu loh untuk keluar. Dan itu bisa jadi, walaupun itu bisa nutupin kepribadian lo yang misalnya introvert atau apapun itu. Kayak misalnya nih, contoh gue introvert, tapi gue berdiri di pojok ruangan dengan gue pakai baju kayak gini, terus Iya, benar. Lo gokil kan. gimana? Lu pasti nggak akan mikir gue introvert kan? Pasti kalau sebagai cowok lu pasti udah langsung nyamperin. Ya nggak sih? Iya, benar. Tapi ada pertanyaan tuh, gimana kalau misalnya tanggapan orang-orang lo murahan?
Tuh. Enggak dong. Murahan itu seperti apa? Kalau yang ngomong Pandangan murahan gue, biasa. Nah, kalau mungkin menurut kan gue ya, yang menurut lo. kebanyakan ngomong dia murahan itu adalah orang kebanyakan biasanya perempuan yang iri sama laki-laki yang memang tahu dia murahan. Ngerti gak sih? Karena laki-laki kan bisa tahu dari obrolan kanan kiri emang ternyata Ya, terbukti mereka kayak gini. Kayak gitu loh. Kalau menurut gue enggak, sih kayak gitu. cuman kan ini kan maksudnya gue sih nggak ngomongin kota ya, maksudnya kan kita kan di ibu kota nih. Kalau ibu kota kan kita mau ngapain aja itu kayaknya sih di zaman zaman kita sekarang ini kata cewek murahan tuh udah lumayan jarang terdengar, ngerti nggak sih lo? Makanya semua Hmm. cewek tuh bisa mengeksplor apa yang dia pengen, mau pakai baju apa, dia mau tindih ke sana sini, mau tatoan, nggak akan dijudge kalau di ibu kota. Cuman kan kalau di kota-kota kecil atau di luar kota sana kan mungkin kayak ngedeketin, ngechat cowok aja duluan tuh bisa dicap, ih murahan banget sih masa ngechat cowok duluan. Itu loh Rin bedanya. Oke. Nah, iya benar-benar sih. Tapi berarti kalau kayak gitu lu cuma berarti lu punya pergaulan yang salah aja, lu punya pergaulan yang Exactly, toksik kalau menurut exactly. gua. Gimana Maksudnya ceritanya nggak lu punya luas. punya teman yang gak support lo gitu loh. Apalagi sebagai Iya, iya. cewek, cewek sama cewek, kenapa kita nggak nge-support satu sama lain gitu loh. Nah, itu Iya benar. pikiran yang harusnya dihilangin, mau di Jakarta kayak mau di daerah lain kayak gitu sih menurut gue. Kalau diurutin dari 1 sampai 3 deh, 1 sampai 3 aja. Tahap pertama, kedua, ketiga, mana yang lebih penting? Make up, Hah? personality, atau apa? 3. Kalau menurut gue ada tiga. Pertama, Yang paling pertama, eh untuk menarik pasangan, menarik perhatian laki-laki tuh yang paling pertama dilirik tuh apa? nih gue ada tiga ya, tapi belum gue Hmm. urutin nih, R. Hmm. Pertama itu kan penampilan, Hmm. appearance. Kedua itu personality atau kayak manner lo gimana. Ah, Yang ketiga, bahan obrolan lo bisa diajak ngobrol lanjut terus atau enggak gitu loh. Paham nggak? oke, Kalau oke, menurut gue itu oke. bahan obrolan, personality atau manner sama apa namanya appearance kita atau kayak cara kita berpakaian, cara kita make up kayak gitu menurut gue. Nah, kalau dari Penampilan ketiga dong. itu, kalau menurut Hmm. gue sih bahan obrolan karena kedua ini bisa hangus hilang ketika kita Kalau udah misalnya ngobrol nyambung. sama Ah, orang bener banget. nyambung. Iya, bener, 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 bener banget, bener banget, bener banget. Tuh, Sumpah, anjir, karena Karin, bener banget. Iya sih, lo emang pakar sih. Gue akuin lo emang pakar. pakar. Gue belajar dari siapa, bro? Iya, tapi emang itu bener sih. Nah, cuman kan karisma orang kan beda-beda, ya nggak sih? Setuju nggak kata gue? Kalau Gimana? misalnya Apa nih? karisma orang tuh beda-beda. Kayak misalnya lo ada satu perkumpulan nih, Hmm. ada 4 cewek, ya kan? Terus dari 4 cewek ini ada tiba-tiba ada satu cowok gabung. Dan satu cowok ini bisa ngeliatin dari keempat cewek ini mana yang karismanya kuat, ya nggak? Pasti ada dong di Iya, antara dari pasti 4 pasti. ini yang karismanya kuat banget. Nah, menurut lo karisma itu bisa nggak sih dikeluarin dari diri atau dibuat atau Kenapa gimana jadi sih cara? kenapa jadi lo yang nanya gue ya? Kayak gue Iya, yang nanti di gue podcast gantian gue ini. jawab, nanti gue gantian gue jawab. Oke, oke. Jadi kayak lu yang hostnya nih kayaknya. Oke, kalau menurut gue dari 4 orang nih misalnya kita bisa lihat karisma mana yang lebih kuat itu dari bagaimana dia membawa suasana sih Kayak misalnya nih ada 4 orang dan ada satu cowok. Nah, satu cowok ini bakal ngelihat mana yang lebih aktif membawa suasana. Kayak misalnya sesimpel ya. Contoh kalau di pergaulan kita kan kayak misalnya, kita main game yuk. Yang kalah harus habisin kayak gitu. Paham gak Oh, sih? gue kangen banget sih nyet itu, gue kangen banget. Ini kan contoh doang kalau Iya. di pergaulan kita. Nah, tapi kalau di pergaulan yang mungkin misalnya sesimpel kalian suka di kelompok sains, kalian baca buku, kan karismanya beda dong. Karismanya Iya, berarti karisma di situ karisma yang kayak lebih berpikir secara luas dan karisma cewek yang mindsetnya luas gitu loh. Mindsetnya terbuka gitu kan. iya Berarti itu yang benar-benar. lebih karismanya lebih tinggi gitu loh yang daripada yang lainnya kayak gitu. Tapi menurut gue sendiri sebenarnya karisma perempuan itu semuanya sama-sama kuat tapi pada saat yang berbeda kayak Ih, misalnya benar 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 karisma benar. karisma cewek yang misalnya contoh dia memang pendiam kalau lagi diajak ngobrol tapi dia karismanya kuat banget kalau udah nyanyi kayak gitu loh Iya iya kayak iya orang tuh iya. bisa kayak gila kacau Iya banget benar suara dia benar. kayak gitu atau misalnya dia main musik cewek main gitar kan karismanya udah pasti kuat banget tapi gue nggak bisa main gitar gue cuma bisa di ngomong doang ngerti gak sih kayak Iya iya iya.
ngomong doang. Bukan maksud gue bisa di obrolan di PR maksud gue gitu loh. Cuman Iya, gue gak iya. bisa main gitar, tapi ada emang cewek yang semua karisma cewek tuh 100 sama, cuman beda-beda waktunya sih kalau menurut gue kayak gitu. Kalau lu gimana? Itu setuju sih. Cuman kalau kata gue ya sebenarnya gue setuju sama kata lo sih, tergantung tergantung dari Situasi. situasi dan timingnya juga. Cuman uh, balik balik lagi sih sebenarnya baliknya ke cowoknya, bener gak sih, ke cowok-cowok yang kayak emang suka. Kadang ada satu cowok yang mikir kayak cewek pendiam itu basi, ya gak sih, basi Iya terus benar. kayak diajak ngobrol malas. Tapi ada beberapa cowok yang suka sama cewek yang pendiam, yang anggun, yang bahkan yang lihat mungkin modelan Iya. gue yang cerawak, yang rusuh, yang wah gitu. Duh nih cewek ribet banget sih kayak gitu kan. Sebenarnya balik lagi ke cowoknya. Cuman ya Oke, oke. gimana gimana tetap bisa terlihat karismanya, kalau kata gue gimana, balik lagi ke kitanya bisa nggak menempatkan diri. Kalau misalnya di tempat ini nih cowok emang agak kurang bisa diajak bercanda atau apa, Benar-benar. stop bercanda, bener nggak, stop ajakin dia bercanda, karena ya nggak akan ngaruh juga, lo selucu apa di mata dia lo bakal basi gitu loh. Nah Iya, iya. sebaliknya kalau buat cewek-cewek yang pendiam, kalau emang menurut kalian ini cowok jadinya garing diajakin ngobrol, ya sebisa mungkin bikin topik pembicaraan, banyakin nanya dan lain Iya, iya. halnya, bener kan gitu. Benar-benar benar. Pinter nyairin suasana aja lah, lihat Nah, kondisi. sebenarnya ini tuh applies di semuanya sih. Kita tuh emang harus punya muka dua namanya. Tapi muka dua bukan berarti kita ngomongin orang atau kayak kita jahat di depan orang, di belakang orang kayak gitu, enggak. Muka dua tuh misalnya lo harus bisa menempatkan diri lo lagi di mana. Lo lagi di Ya, tempat-tempat ya. maksudnya anak-anak yang memang pendiam dan obrolannya serius, atau lo lagi di tempat di mana orang-orangnya tuh ngobrolnya nggak serius, bukan nggak serius ya, kayak lebih banyak bercandanya dan juga asik fun gitu, nggak usah ngobrol Ya, serius. ya, Karena ya, kan ya, ya. coba bayangin, kalau misalnya kita lagi, kita aja bisa kan, maksudnya ketika kita lagi ngobrol sama klien, obrolan kita bakal serius gitu loh. Kita bakal natap mata mereka, kita bakal Ya, ngobrol ya. tentang bisnis dan lain segala macam. Tapi kalau malam, males nggak lu kalau ngomongin bisnis? Iya, 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 Gitu iya, kan? benar-benar. Ya berarti Ya benar udah, tergantung sesimpel itu timing aja. juga. Iya, Terus, gue setuju. nah tadi kan waktunya baca-bacain komen nih. Tadi gue sempat bacain komen, ada yang bilang, mana ya tadi ya? Aku setuju banget sama Karin. Mana ya tadi komennya? Pokoknya dia bilang kayak gini, maksudnya nggak segampang apa yang lo sama gue lagi omongin gini, karena mungkin kan orang beda-beda ya, ada yang orang bisa Iya. bicara, ada yang juga kayak ngelihat orang aja tuh udah aduh gue harus ngapain ya, ada emang tipikal yang kayak gitu. Nah itu gimana caranya, tadi dia nanyain kayak gitu. Kalau jujur Oke, gue kalau itu dari lu? gue nggak tahu, kalau itu gue nggak tahu jawabannya, karena gue nggak Oke. pernah jadi orang yang pendiam. Gue dari lahir tuh bawel banget, ngerti gak sih lo? Gue Jadi gue pernah nggak. pendiam. Nah lo pernah pendiam, gue nggak pernah pendiam. Oke. Gimana Mungkin caranya dari gue lo kali bisa ya. jadi diri lo yang sekarang? Oke, mungkin dari gue kali ya. Kalau gue dulu caranya itu kan gue pengen jadi orang yang ekstro. Bisa dibilang gue tuh ekstro intro. Gue tuh bisa kelihatan kayak orang ekstro banget, tapi sebenarnya ada deep inside yang gue sembunyiin. Gue ekstro intro kayak gitu. Dan yang sisi introvert gue itu gue bakal ngomong sama orang yang emang gue percaya kayak gitu loh. Cuman Oke. kalau di luar ya gue pasti jadi ekstro. Nah, gimana caranya gue bisa jadi ekstro kayak sekarang? Maksudnya pede gitu loh. Gue emang latihan sih, dan ini emang nggak cepet waktunya. Lo harus Oh lo latihan, pakai switch latihan. latihan? Latihan dong. Dulu tuh waktu SMP, SMA, itu tuh gue kayak latihan ngomong di kaca. Itu emang bener ada latihan kayak gitu. Oh, I see, oke. Kayak misalnya kalau misalnya lo ketawa, ketawa-ketawa, atau kayak ketawa, kayak gitu, lu lihat lah di kaca muka lu kayak gimana gitu, mana yang gue buat lu nyaman gitu loh. Kalau Oke, sekarang kan oke. gue udah nyaman ketawa kayak gimana aja, ya udah ini gue gitu loh. Nah, maksudnya dulu tuh gue gimana caranya gue bisa terlihat menarik di mata orang yang lagi gue ajak ngobrol gitu, dengan cara gue ngomong di depan kaca dulu, ngomong depan kaca, terus juga gue banyakin ikut, ini simple ya, kita padahal deketin cowok, tapi ini bener-bener kita ikut ekskul yang kayak kayak bukan ekskul yang kayak melibatkan banyak orang, misalnya ekskul debat. Kalau lu ikut ekskul debat, debate,
debate program, itu tuh lu udah bakal pasti bisa ngomong sama semua orang karena lu akan debate sama kelompok sebelah dan akan ditonton sama orang banyak. Dimana argumen lo akan terlihat bodoh kalau lo nggak bisa ngomong kayak gitu loh. Iya, iya, iya. Nah iya, itu buat latihan. Gue dulu latihan tuh ikut debate program gitu. Jadi karena gue ikut debate program, gue jadi kayak ngomong sama orang udah bisa gitu loh, untuk pitching ke klien, untuk kayak ngomong ke orang baru, untuk menunjukkan kayak ini gue nih gitu loh. Jadi mungkin kalau anak-anak SMA sekarang kalian bisa ikut banyak apa namanya program-program yang melibatkan banyak orang menurut gue. Emang udah banyak juga kan sekarang tempat-tempat yang pelatihan-pelatihan kayak gitu. Kalau dulu kayaknya mungkin jarang deh untuk merubah. Ya nggak sih? Jarang. Iya. Tempat lo latihan itu di mana? Apa nama sekolah lo? JRP. Nah, itu juga termasuk John ada kan Robert Power. Itu pasti ada juga kan? Iya, ada caranya. Nah, terus tadi ada Cuman pertanyaan. yang kita kasih nih gratis nih. Ini pengetahuan free. Jadi kalau yang Plus dari nanti kita kasih lihat ya bagaimana tips menggait lelaki ala kita. Tadi yang gue tangkap dari Karin, kalau misalnya karena yang tadi gue bilang kan gue belum pernah jadi pendiam, belum pernah emang gue terakhir menjadi seorang yang seperti ini. Kalau Karin dulu pernah, nyokap gue nonton, hai mami. Kalau ada mami. Aduh, halo cewek-cewek cantik anak mami nih. Mami. Kalau Karin itu dulu pernah menjadi seorang yang pendiam, tapi sekarang dia bisa jadi seseorang yang seperti ini dan ternyata ada pelatihannya. Jadi emang kalau misalnya kalian pengen berubah dari yang pendiam jadi bisa diajakin ngobrol, diajakin seru, ya emang harus dari inisiatif dari kalian berubah juga nggak sih? Latihan di rumah bisa nggak sih? Bisa lah, orang gue juga latihan di rumah dulu kok. Iya sih, bener sih. Terus latihan dari orang-orang terdekat aja dulu. Kita ganti topik. Tadi ada pertanyaan, kalau soal nembak cowok duluan, biasa aja ya, santai. Lo pernah nembak cowok duluan nggak? Jujur, lo pernah nembak cowok duluan nggak? Nembak cowok duluan gue pernah waktu SD. Demi apa sih? Kalau gue waktu SD bro. SD gue nggak pernah nembak cowok duluan, tapi gue pernah ngasih coklat ke kakak kelas gue. Gila, lo the best sih. Lo emang selalu suka yang tua-tua gitu ya, Rea? Terus, oke, jadi gimana kalau caranya nembak cowok duluan, fine aja. Kalau menurut gue sih fine aja, kan kita sekarang gender equalisasi gitu loh. Kita semuanya harus equal. Nah, kenapa enggak? Kenapa cowok doang yang dikasih pembenaran kalau cowok bisa nembak cewek gitu loh, dan kalau cewek nembak cowok itu malu? Nggak ada. Kalau lu nembak cowok ya udah sama seperti kalau misalnya cowok nembak cewek. Menurut gue sih kayak gitu udah untuk di zaman sekarang. Kayak buat apa nembaknya juga nggak perlu yang kayak sayang kamu mau jadi pacar aku nggak, atau kayak tahu nggak sih kayak gitu-gitu, yang nggak gitulah. Kayak sesimpel nih, gue kalau misalnya gue pengen nanya nih hubungan kita sebenarnya apa sih, gue pasti nanya langsung orangnya. Gue orangnya belak-belakan, dan gue juga udah sering ngomong ke orang-orang yang susah banget ngungkapin perasaannya dia gitu loh. Gue selalu bilang ya udah apa yang lo rasain ya lu ungkapin, ngapain lu pendem-pendem akhirnya jadi penyakit hati buat diri lo sendiri. Ya lu lo omongin. Kalau emang ternyata dia nggak terima, ya udah move on, cari cowok lain gitu loh. Kayak misalnya gue bilang kayak sebenarnya kita nih apa sih? Gitu, sesimpel kayak gitu doang. Kalau misalnya dia jawabnya, oh kita temen, oh kita temen, oh kita temen, oh ya udah berarti kita temen kayak gitu. Itu simple, berarti itu ditolak. Udah. Dan jangan takut sama rejection. Menurut gue sih kayak gitu. Sama Sabian gitu dong. Enggak kok. Ada komisi. ya kalau misalnya kata gue, untuk cewek-cewek ini yang lagi nonton, mendingan diganti kata kalau nembak duluan, tapi mendingan diganti kalau nyatain perasaan duluan. Dulu gue waktu gue sama Aldi, gue pernah nanya ke Aldi, belum pacaran, nanyanya kayak mancing-mancing, tapi jangan nembak, ya nembak tetap cowok. Kalau mindset gue ya, nembak harus tetap cowok. Gue nggak mau nembak cowok, tapi
kita kayak naruh umpan, tau nggak lo, kayak lempar umpan. Iya, iya. Ini hubungannya kira-kira mau Biasanya dibawa mana ya? diganti sih, bukan nembak tapi ngungkapin perasaan. Iya, ngungkapin perasaan duluan sih. So far menurut gue masih fine-fine aja kalau kata gue. Oke. Coba tipsnya dong, contohin ke saya. Wow. Coba contohin dong. Habis ini gue contohin juga nih. Contohin nih, Lo misalnya, contohin, gue contohin ya. ya Yang oke. realnya ya, lo Siapa? contohin waktu lo sama Gue Sabian, dulu. gue contohin waktu gue dulu sama Aldi. Ini Oke, orang yang bener-bener oke. kampret. Perjalanan cinta gue kan lo tahu semuanya, ya kan? Oke, udah. Oke, fine. Siapa Oke, dulu gue nih? Sweet lah, anjir. Oke. Oke, Satu, satu, ayo. dua, Satu, tiga. dua, tiga. Lama, Apa tuh? Gue udah ini, kan rooming. Ayo. Oh ya, roaming aja. Ayo. Satu, dua, tiga. Apa nggak kelihatan anjing lu apaan? Sumpah gue Bohong, kertas. entot lu begini Sumpah ya. gue kertas. Sumpah gue kertas. Lo Rin, lo harus ngalah sama yang tua. Lo harus ngalah sama yang tua. Oke, ya udah. Oke, Oke. fine. Oke. Gue. Hmm. Ini harus banget ya. Ini gue Sabian, pura-pura kita lagi video callan, anggap nggak ada netizen nih, anggap nggak ada netizen. Hai babe, Oke. lagi apa? Nggak gitu, geblek. Nggak. Posisi gue kemarin agak ribet. Nah, tapi akhirnya gue nanya ke dia kayak gini. Gue cuma pengen tahu sih posisi gue di mana. Jadi gue nanya, sebenarnya bukan gimana-gimana sih. Gue cuma pengen tahu posisi gue di mana. Karena kalau misalnya ternyata posisi gue nggak seperti yang gue bayangkan selama ini terjadi sama kita, menurut gue ya gue bisa ya move on dengan hidup gue lagi gitu loh, bukan seperti ini gitu loh. Kayak sekarang kan lo ninggalin gue dengan jawaban yang nggak tahu nih kanan atau kiri. Nah gue cuma perlu tahu kok ini kanan atau kiri, dan ini no pressure. Gue nanya kayak gini, kayak both ways is okay. Gue kayak gitu. Ya udah, dia berarti Terus kan apa? harus jawab kanan atau kiri. Kalau kanan misalnya, oh kita more than friends. Kalau kiri, we're friends, kayak gitu loh. Nah, udah jawaban itu kan menurut gue. Oke. Kalau gue dulu, Coba. waktu gue dulu sama Aldi juga sama aja, hubungannya ribet dulu nih. Gue pernah nanya sama dia kayak gini, kan umur aku sama kamu jauh nih, ya kan? Kamu umurnya masih segini dan aku udah segini. Kayak nggak mungkin nggak sih ngejalanin hubungan? Terus tiba-tiba dia ngomong, kenapa nggak mungkin? Itu satu, oh berarti udah masuk nih. Ada kemungkinan untuk jalan ke depannya. Terus dilihat juga berapa besar kemauan laki-laki, ya kan? Berapa besar kemauan laki-laki ini sama kamu. Kalau misalnya emang dia niat banget sama kamu, bakal dikejar terus. Kayak waktu sama Aldi, gue pancing-pancing tuh, gue chatan sama cowok, terus dia mancing-mancing, dia lucu ya, aku udah chatan sama dia udah lama banget sih, kayaknya aku mau sama dia, bikin dia kayak jelas-jelas gitu, ngerti gak sih lo? Terus ntar dia kayak gitu ya, jadi bikin dia juga mikir, duh gimana ceritanya ya, ntar kalau tiba-tiba Erika malah pacaran sama dia gimana ya. Akhirnya gue pulang dari Bali, dia nembak. It's easy man, you know. Kalau gue mah simple aja, udah lu mau kanan apa kiri. Kalau lu jawab kanan kita lanjut, lu jawab kiri ya udah bye. Iya juga. Simple. Itu berarti ada dua ini guys, ada dua cara nih. Antara caranya Erika itu smooth banget tuh. Kalau cara gue lebih yang kayak ngasih nih depan muka lu, apa jawabannya? Tahu ha? Iya, gitu. makanya kan Karena itu terserah kalian maunya kayak gimana. Terus tadi ada yang nanya kayak gini, Kak Karin tolong tanyain Adit, gue ini apa sebenarnya? Ya. Adit? Siapa Adit? Coba Adit tolong diperjelas. Aduh. Terus lo tau gak sih yang rumor-rumor tentang kita, Rin? Apa nih? Rumor tentang kita? Erika punya pacar baru. Hah? Karin udah punya pacar baru? Kayak lah lebay. Ya kan? Oh bukannya dia baru putus ya? Kok dia move on-nya cepet banget sih? Kalau dari lo, nanggepinnya gimana?
Enggak, soalnya gini loh, kalau gue sih nggak terlalu nanggepin karena apa yang gue jalanin kan mereka nggak semuanya tahu. Mungkin mereka tahu seneng-senengnya gue doang karena ngapain gue nge-share sedih-sedihnya gue kan. Karena ya gue udah grow up lah. Gue nggak drama-drama kayak anak-anak zaman galau-galau gitu kan. Iya, Nah, iya, jadi iya, iya. ketika putus ya mungkin mereka taunya oh, selama ini seneng terus udah putus berarti langsung putus nih tiba-tiba deket sama cowok baru lagi berarti wah cepet banget move on-nya kasihan kak si kak A si kak B terus lu gak kasihan sama gue hah hati gue terombang ambing selama setahun emang gila ya kalian netizen bokap lu nonton Ada Aldi katanya, hai mantan. Cheers buat mantan gue. cheers buat mantan Erika. Oke. Aldi lu denger ya hah kayak gini loh maksud gue kadang kita putus ya kebetulan kita influencer maksud kan ya seorang public figure jadi kayak emang kelihatan apa yang kita lakuin gitu loh ketika kita nggak expose sesuatu orang ya nggak tahu kan ya mungkin ya kalau dari diri gue sendiri sih gue berhubungan baik ya sama ya past relationship gue semuanya cuman ya menurut gue buat apa berlama-lama bersedih hati dan nyakitin diri sendiri gitu loh kayak kita kan udah bikin agreement nih antara gue sama mantan gue kalau kita tuh udahan jadi menurut gue kalau kita udahan agreement antara gue sama mantan gue ya udah berarti itu udah selesai gitu loh udah tutup buku tinggal dilaminating ditaruh perpus gitu loh nggak dipajang ya nah maksud udah gitu loh maksud gue nggak perlu berlama-lama jadi kayak nggak usah lu ngejudge orang kayak cepet banget nih move on-nya gini-gini nggak sayang lah ya sama yang dulu gimana cara taunya lu nggak sayang ha gue kesel banget ya tips deketin cewek dong ternyata yang nontonin ada yang cowok juga Rin kita nggak boleh cewek-cewek kita nggak boleh bahas itu nanti kalau untuk tips deketin cowok nanti ada sama Herma cowok cewek udah lanjut R lu tadi belum jawab gue udah emosi nih dari tadi apa pertanyaan yang lu buat sendiri itu tadi kalau netizen ngomong kak cepet banget move on-nya kalau gue sama aja kayak lo sih kalau lo mungkin lebih ke nggak pernah nge-publish kalau misalnya lo udah putus atau belum ya kan gimana hubungan lo sama orang itu kalau gue lebih yang kayak sebenarnya gue lagi galau tapi gue nggak pernah nge-post galau dan segala macam jadi orang tuh taunya gue happy aja gitu bahkan ketika orang-orang tahu gue udah putus pun orang-orang tuh pengen tahu putusnya kenapa nggak gue kasih tahu gitu loh ya mungkin di live-nya kali ini gue kasih tahu gue diselingkuhin sama teman gue sendiri ya catet lu belum tahu kan ceritanya nanti off record please ya kan gue diselingkuhin sama teman sendiri teman deket gue ya banyak yang nggak perlu harus gue publish nggak semuanya harus gue publish juga dan itu alasan gue kenapa putus dan gue ketemu orang baru ya kenapa enggak sih ngapain sih harus nunggu PDKT setahun dulu aduh umur gue ngerti nggak sih lo udah nggak bisa gitu itu alasan gue setuju banget sama lo kan maksudnya lu nggak perlu expose juga kenapa lo putusnya gitu loh kenapa kita putusnya gitu kan karena menurut gue takutnya ya oke, kalau misalnya kita yang salah nih gitu kita akuin gitu kan cuman kalau ternyata mereka yang salah kan kita juga nggak mungkin kita expose aib orang lain gitu loh dan kita udah dewasa menurut gue ya udah apa yang udah terjadi ya terjadilah gitu. Iya tapi sekarang sama Aldi udah balikan aku sama Aldi nggak balikan guys gitu loh. Oke, pertanyaan apa lagi nih coba kita baca pertanyaan aja nih ya, buat yang butuh sorry buat yang butuh apa sih namanya masukan tips. Oke. Kita lihat gimana sikapnya kalau ngedapetin cowoknya fuckboy. Kalau dapetin cowok fuckboy masalahnya kita fuckgirl nih ya jadi itu tantangan buat kita ya udah coba deh tantangan buat cowoknya sih bukan buat kita aja. Iya bener lo pernah dapet yang fuckboy the real fuckboy nggak?
Fuckboy yang menurut Coba. lo deh, Siapa? enggak, fuckboy di mata lo sama Menurut fuckboy gua di mata gue mulu. beda. Heh, nyokap lu nonton menurut gua mulu. Lu dong dulu sekali-sekali. Oh iya. Kayak gua yang Gimana jadi ya? gestar di Gue sini. nggak pernah dapet fuckboy sih. Gue waktu PDKT gue ngerasa cowok itu baik-baik. Setelah pacaran ternyata gue baru tahu dia fuckboy gitu. Jadi gimana ya? Gue nggak pernah ngerasa kalau misalnya gue lagi deket sama fuckboy dan gue nggak pernah tahu rasanya cara ngedeketin fuckboy. Gue taunya pas pacaran sama fuckboy. Tuh. Oke. Ya udah putusin aja. Tapi kalau misalnya gue pernah suka sama cowok yang kayak aduh nih orang selengean banget, aduh itu gue gak kuat tuh sama cowok selengean kayak gitu. Gue yang kayak Oh, gitu. kalau gue ada tipsnya sih. Kalau ada tipsnya. Gue ada tipsnya nih. Menurut gue ya, tergantung nih fuckboy-nya mereka tuh fuckboy yang gimana gitu loh. Fuck yang bener nge-fuck orang apa fuckboy yang kayak cuma ngedeket-deketin orang. Paham gak sih? Kayak cuma Iya. chat-chat orang segala macam kayak gitu loh. Kan beda-beda. Tapi menurut gue untuk maksudnya kalau kita deket sama cowok seperti itu kembali ke diri lo lagi. Lu kuat. Ini masalah kuat-kuatan mental sih kalau menurut gue. Iya. Kalau lu kayak ibarat besi ditempa aja, lu bayangin gak sih kalau besi kuat-kuatin terus ditempa bakal jadi pedang yang bagus, bakal jadi relationship yang bagus, bakal jadi apa sih namanya, orang itu juga bakal ngerasa kayak oh ini cewek bener-bener bisa bikin gue ngerasa oh nggak ada yang lain selain dia yang lebih baik kayak gitu loh. Itu kan tergantung lo nya gitu loh. Cuman gue juga gak memaksakan untuk nempak diri lo sendiri. Karena kalau lo nempak diri lo sendiri sampai lo ngerasa udah gak nyaman, lo udah ngerasa gak healthy, udah cabut please gitu loh. Kalau lo udah ngerasa gak nyaman, gak healthy, menurut gue cabut aja gitu loh. Gitu. Jadi kalau menurut gue bagaimana mau sama fuckboy, mau sama ya biasa, maksudnya cowok yang baik-baik segala macem, yang penting kita sebagai cewek itu harus menunjukin value kita sebagai cewek yang terbaik. Iya benar. Even seorang fuckboy aja bisa nyesel ketika dia nyakitin seorang cewek yang ternyata dia value-nya baik, value-nya bagus, value-nya banyak kayak gitu loh. Menurut gua kalau kita disakitin sama orang, kita nggak perlu ngebales, tapi ya udah tunjukin aja the best. Thank you banget lo udah ngomong kayak gini. The best version of yourself gitu loh menurut gue. Jadi kalau misalnya lu udah nunjukin the best version of yourself, lu bisa tahu sendiri dia bakal balik ke lo kok. Karena dia nggak bakal nemu orang yang mungkin sebaik lo dan sabar lo kayak gitu. Tapi cuman kalau udah kelewatan ya cabut. Lu harus tahu value diri lo sendiri. Lu bakal terlihat mahal kalau lu tahu, bukan terlihat aja, lu bakal dibilang mahal dan orang bakal tahu kalau lu mahal kalau lu tahu value diri lo. Gimana menurut lo? Bener-bener, gue setuju banget sih itu. Gimana caranya bikin orang kayak ya terlihat ya kayak yang lu bilang tadi ya. Gue gak pernah lo yang namanya kepikiran untuk bikin mantan gue nyesel atau bikin yes, as long as gue masih baik sama mereka bakal mikir sendiri, ih gila ya, ngerti gak sih lo nggak usah berusaha keras untuk bikin kayak mereka jadi kepikiran tuh, nggak usah. Terus tadi ada yang nanya kayak gini Rin, apa tuh? Bentar. Ini pertanyaan bagus banget lagi tadi. Iya, gak perlu sih menurut gue kalau misal lu mikirnya untuk berhubungan lu selalu mikirnya bagaimana cara bikin dia nyesel, kan bodoh, berarti lu yang toksik, ngerti gak sih? Bener. Lu cukup jadi diri lo sendiri aja, lu cukup jadi diri lu yang terbaik dari diri lu, improve diri lu yang terbaik, kasih mereka yang terbaik. Kalau mereka nggak ngasih yang terbaik mereka untuk kita seperti kita ngasih mereka yang terbaik, ya udah cabut. Kalau emang lu udah nggak ngerasa baik hubungannya. Bener. Iya sih. Lo gue mau nanya deh sama lo. Lo pernah nggak di tahap sumpah yang... ini kayak podcast buat gue anjir. Makanya gue dari anjir ini dari tadi tau gak sih netizen pada ngomong ini bener banget Rin, lo true story banget dan lalala. Ini gue ada pertanyaan menarik nih buat lo. Lo pernah nggak di tahap suka sama cowok dan susah banget ngedapetinnya? Secara lo kan maksudnya kayak ya lo gitu kan, kayak lo milih pun mungkin tuh orang bakal suka gitu kan. Pernah nggak di tahap susah banget deh gue, karena sih dia nggak suka sama gue ya, gue kurangnya apa sih, kayak pernah nggak lo di tahap insecure kayak gitu?
Gue jujur sempat mikir kayak ada beberapa, maksudnya adalah beberapa target gue nih, misalnya yang dulu-dulu gue pengen coba gitu loh untuk capai. Cuman karena kayak susah banget, gue nggak mau terlalu effort juga gitu loh. Mhm. Kayak ya udah kalau emang ternyata gue set boundary sih, gue set ketika misalnya gue udah gue nih ngeset buat diri gue sendiri, ketika misalnya gue udah PDKT nih sama nih orang 1 bulan 2 bulan dan ternyata nggak ada hasilnya atau nggak berubah, kalau gue sih cabut gitu. Dan menurut gue kalau kalian pengen ngedeketin orang dan pengen lihat progresnya, kalian harus namanya set time gitu loh, ada timeline ya. Kalian harus bikin kayak bulan pertama nih target kalian apa, ada progresnya apa, bulan kedua tuh progresnya apa, kayak gitu loh. Kalau misalnya gue sih, gue ngeset timeline gue sendiri gitu loh. Jadi ya hidup gue berjalan aja. Kayak kalau cowok ini ya nggak berhasil, ya masih banyak cowok lain gitu loh. Itu Ngerti gak sih, itu yang bisa ngelihat pikiran yang value itu diri gue. bener-bener pikiran yang itu yang susah didapetin sama orang-orang, ngerti gak sih lo bisa Hmm. mikir kayak gitu, belum tentu orang bisa mikir kayak gitu juga. Kalau misalnya orang kayak ada satu cewek, gue kalau udah suka sama satu cowok ya dia doang yang gue suka, gue susah buat jatuh Hmm. cinta sama orang lain, ngerti nggak lo? Pokoknya gimana caranya Hmm. gue bakal deketin cowok apapun caranya. Nah yang bisa gue kasih tahu, kalau emang dasar cowok nggak suka sama cewek, mau lu susah, mau gimana pun juga ya gimana ya, emang dasarnya udah nggak suka. Mungkin ada alasan-alasan tertentu dari si cowok ini untuk oh dia bukan tipe gue, oh dia terlalu ini, Iya, yang ya mungkin bener. kalian nggak tahu, itu perlu kalian catat. Jadi kalau misalnya tanya gimana ya cara ngedapetin cowok yang dingin nih, biar bisa luluh sama kita, ya lo tanya dulu sama dia, lo pastiin dulu sama dia emang beneran dia suka Hmm. atau enggak, atau emang dasarnya dia suka sama orang lain, bisa aja, ya kan? Iya bener-bener sih. Kalau kata gue bener kata lo. Karena gini, kalau misalnya lo udah, kenapa harus set timeline tadi, dan juga ketika timeline lo udah habis, waktunya untuk lo ngungkapin perasaan menurut gue. Ketika lo udah ngungkapin perasaan dan ternyata jawabannya adalah kiri atau tidak, ya udah. Masa lo masih mau maksain lagi orang yang gak mau sama lo gitu loh. Emang ternyata mungkin jalan lo bukan ke sana aja gitu loh. Jalan lo Iya, beda iya lagi. Jalan benar. lo mungkin ya dikasih orang yang lebih cocok buat lo gitu loh. Kayak kita nggak bisa Leo nggak maksain usah juga. ditanya Ini lagi. berlaku untuk cewek ataupun cowok menurut gue sih. Mas Ibnu Dan masuk dong. Leo nih nggak nih, usah ditanya gue lah. menurut gue ya, there's a reason kenapa kita mengalami putus cinta, kita mengalami penolakan, kita mengalami patah hati dan lain-lain segala macam, karena mungkin bukan dia jodoh kita, paham gak sih? Bener, bener, Jadi bener, bener. emang Tuhan ngasih jalan aja, ngelewatin itu segala macam, biar lo ready untuk pernikahan, untuk jenjang yang lebih serius, kayak gitu loh. Untuk ketika lo ketemu orang yang lebih, maksudnya ternyata itu jodoh lo, ya lo udah siap, lo udah tahu nih, lo udah dewasa nih, lo udah ngadepin cowok posesif, lo udah ngadepin cowok yang bangsat, lo udah ngadepin cowok yang kayak gimana-gimana segala macam, lo udah lebih dewasa, lo udah bisa ngadepin itu semua dengan bigger picture, with a bigger Iya, picture gitu loh iya, menurut iya. gue. Setuju banget gue. Cinta itu nggak akan terjadi kalau misalnya dipaksain. Anjay. Ah, gila. Cheers dulu lah. Anjay. Ha, ha, ha. Aduh. Kata-katanya demi emang Karin kalau soal cinta, sebenarnya Karin tuh bisa ngomong kayak gini karena dia bukan pengetahuan dia yang luas, dia udah melewati itu semua. Jadi dia bisa merangkum dan ngasih tahu ke kalian gitu loh, Bener, karena bener, udah dia bener. lewatin pahit manisnya. Aduh, gue tahu banget. Sampai berangkat ke Jogja, woi. Lo Nah, mau nanya soal maksudnya apa? itu Karin adalah deket cowok sama yang dingin. Aduh. Mau sembah Karin anjir tuh. Emang pakar of love. habis ditolak terus dikejar lagi, gimana dong? Ah, tuh lu udah ditolak nih, tapi tiba-tiba lu dikejar balik, gantian gue yang nanya, hah? Kalau Coba. gue di sini bukan gue bisa ngasih tahu ke kalian kalau misalnya gue bukan cewek yang berhati bersih atau cewek baik lah ibaratnya gitu ya. Gue masih punya pikiran kayak
Gue mau balas dulu balas dia, ngerti gak sih lo? Mungkin kalau misalnya cewek yang baik, dia udah pernah deketin terus ditolak, dideketin lagi, dia bakal ngasih kesempatan. Tapi karena pertanyaan ini jatuhnya ke gue bakal bikin dia ngerasain apa yang waktu itu gue rasain dulu, baru kita jalan lagi kalau gue. Ngerti gak sih lo? Jadi Berarti sama-sama kayak, ngerasain. nah kalau dia kuat, berarti lo bisa nih, oke, gue Nah, kemarin itu udah dia. kuat kok, kayak gitu ya. Iya, bener. Gue jatuhnya kayak ngetes sih, ada kayak ngetesnya, dan juga gue pengen kedua pihak sama-sama ngerasain, oh gini ya rasanya kayak gini, oh yaudah next time gue gak bakal ngelakuin lagi kok kayak gitu. Oke. Ya kalau cerita gue Kalau kita harus apa? coba tanya, ada pertanyaan lagi nggak? Kak, kalau cowok yang fuckboy, kita harus gimana kak? Tapi dia pernah ngejar aku, terus dia ngejelek-jelekin, dia ngejar lagi, oh ini yang tadi ya? Apa beda? Oh itu enggak. Beda. Seru, bagus nih buat judul podcast. Asik sih kalau kita bikin podcast sendiri Wah, gila. Ini podcast kita bakal panjang banget. Jangan. Pakai ada operanya, lu tau nggak? Aduh, Opera yang kayak iya, bakal kayak gitu. Iya. opera dulu nih, Mas. Sini deh. Boleh mesen 2 whisky? Oke deh, datang whisky ya 2 nih. Boleh tolong kasih ke meja yang sebelah sana nggak? Oh, gue Oke, tahu Kak. banget. Cheers. Gue kangen masa-masa itu. Oh my god. Tapi jujur ya, gue mau jujur sedikit nih buat maksudnya cewek-cewek di sini lah yang lagi nonton. Even maksudnya gue masih manusia, gue masih pernah ngerasa insecure yang kayak gue takut untuk kenalan sama orang. Ingat gak sih kayak gue mau kenalan sama orang, gue harus ngomong dulu ke lu, Mbak. Mbak, tolong dong Mbak, gue pengen kenalan sama orang yang itu. Gue selalu jadi tumbal guys, catet. Tumbal kalau gue lagi nggak pede. Gue juga bingung kenapa dia bisa nggak pede, padahal cowok yang mau gue bantuin untuk teman gue mau kenalan, dia udah tahu itu Karin gitu loh, ngerti gak sih lo? Emang orang kadang ada insecure-nya juga. Nah justru itu Mbak, gue nggak pengen kenalin diri gue sebagai Karin gitu loh. Gue pengen kenalin diri gue sebagai Karin Novilda. Dan gue paling gak suka banget kalau misalnya gue kenal nama orang tuh ngomong kayak, lo Karin ya? Aduh, males banget, bukan tipe temen gue berarti. Tapi kalau misalnya, Karin, kayak gitu. Gue pengen kenalan dong sama lo, atau kayak, Rin, gini. Udah langsung kayak gitu kan, oh oke, berarti dia gak ngeliat gue sebagai Karin gitu loh. Dia ngeliat gue sebagai Karin. Terus? Apa terus? Jadi gue yang di podcastin di sini, hah? Gue lagi sibuk bacain komen-komennya, seru-seru semua. Ini yang baru namanya pejuang. Cewek deketin cowok. Oh, berarti kita termasuk pejuang. Pejuang tanpa tanda jasa. Ini nih. Gimana Kak, cowok itu suka sama kita, tapi tiap hari ngomentarin fisik kita. The toxic sih itu, Toxic banget. Toxic. Kecuali yang ngomentarin lo modelannya kayak Prince Martin. Siapa namanya? Prince Martin. Prince Martin. Oh, salah itu. Gak apa-apa, komentarin aku terus. Komentarin aku terus, Beb. Gak apa-apa, sumpah. Tapi kalau modelannya kayak mantan-mantan gue yang udah nyelingkuhin gue sama temen gue, wah panjang. Itu enggak. Internal, jangan. Aldi tuh nanya tuh, fuckboy atau cowok religius? Bisa aja lo ya, Di. Hah? Mau apa lo di sini? Mau balikan lo? Lo jangan bikin gue nyap-nyap nih ya. Bener-bener. Mau balikan lo, hah? Tarik lo semua deh. Mau balikan? Aduh, gak kuat gue aja. Aduh. Ya gitulah, ada iklannya tadi guys. Baru sampai mau nangis gue. Aduh. Ini kalau Instagram bolehin kita live 2 jam sih, kita 2 jam sih nih kayaknya. Parah. Aduh jangan deh, 2 jam terakhir bakal kita udah kayak udah deh pokoknya. Hilang. Aduh. Amer. Wine.
Amer. Rin, lu kumat ya, Rin. Gue tabok lo. Gue jambak lo, Rin. Gue Kebanyakan ngomong main sama lah. Keanu. Lagi bokeh gue. Oke, kita lagi lanjut jawab-jawabin ya. Anjing Kak, mau nangis. menurut Gue mau ketawa. pendapat Ditahan. kakak, gimana kalau ada cowok yang mau deketin kita tapi cuman kode-kode mulu kerjaannya? Ih, malas, gue malas. Gue nggak bisa dikodein anaknya. Oke. Kenapa tuh lu nggak bisa dikodein? Gak bisa lah. Karena lu Umur nggak tukang bisa kode. gue umur nggak bisa bohong ya, nggak bisa gue, nggak masuk ke gue. Oh Mungkin iya. kalau anak-anak 17-18 dikodein dikit lewat status girang gitu. Kalau gue tuh yang penting real, oh udah ada nih orangnya gitu loh. Oke. Iya beda sih, maksudnya lu harus juga tahu yang lu deketin tuh tipenya seperti apa. Kayak misalnya dia udah mau serius atau dia masih mau main-main kayak gitu loh. Karena lu mau kode-kodean mau sampai kapan? Mau jadi pemecah kode lu, hah? Sampai gue begini. Sumpah, lu kebanyakan main sama Keanu. Kenapa lu jadi ngelawak sih, Nyet? Tolong dong. Berdosa gue. Tolong dong. Kakak, aku udah nikah, tapi dideketin suami orang. Enaknya gimana ngomongnya ya? Kok makin berat ya di sini, pertanyaannya kok makin berat banget. Nih, cowok udah ngajak pacaran nih, tapi dia mau diem-diem dulu karena masih jaga perasaan mantan. Gimana, Kak? Hah? Jagain perasaan mantan? Blacklist. Gue speechless sama nih. Blacklist, sumpah. Ya udah, gue mau jawab serius. Tadi barusan gue mau marah-marah. Bercanda! Nggak jadi. Gue mau jawab serius. Astagfirullahaladzim. Serius. Lo kan dari kemarin kan masih serius-serius mulu, Nyet. Enggak. Gue mau jawab serius. Gini loh, kalau misalnya dia masih mau jaga perasaan mantan, berarti lu bisa dikonsider sebagai seorang rebound. Nah, kalau misalkan nggak tahu rebound tuh apa, rebound itu adalah rumah singgah. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi nih, untuk menuju, misalnya orang nih, di dalam suatu game, dia untuk menuju tempat tujuannya di sini, dia butuh istirahat. Nah, sini, ini namanya rumah singgah. Berarti dia nyampe ke sini, entar dia masih bingung nih, kalau di sini dia masih mau di sini, apa mau di atas ya? Nah, lu cuma jadi rumah singgah doang gitu loh. Nah, pas banget nih si rumah singgah sama pertanyaan ini dari Minyak Kayu Putih Caplang. Bedain cowok yang sayang sama yang cuma nafsuan gimana, Kak? Lu tau pertanyaannya apa enggak? Bedain cewek yang emang sayang apa nafsuan. Gimana anjing jawabnya? Hah? Lo harus bisa Udahlah, jawab dong. Kalau gue bisa jawab banget lah dari pertemuan pertama. Laki gue nonton, laki gue nonton. Hai Mas Abi. Mas Abi. Lu aja yang jawab, tolong, ha. Ini kan pertanyaan dari netizen kan. Kalau misalnya ditanya cara ngebedain yang cowok emang tulus sama yang emang cuma nafsuan tuh gampang banget dari mulai chat-chatannya, cara teleponannya, terus niat apa dia yang kayak kita ketemuan yuk, udah ketemuan habis ini kamu kemana, aku pulangin, aku anterin, ya udah dianterin pulang, ntar dulu, itu udah kelihatan banget. Ngerti gak sih lo? Kayak cowok-cowok yang emang yang ya begitu, yang manfaatin keadaan itu kelihatan. Kalau misalnya ada cewek yang bilang aku nggak bisa bedain kalau ternyata emang dia manfaatin aku doang, itu bullshit sih rata-rata. Bullshit tapi banget rata-rata sih. Orang rata-rata nggak semua berpengalaman ini gitu loh, menurut gue. Jadi makanya mereka saking nggak taunya mereka nggak nanya, emang bener ya bisa dibedain cowok yang kayak gitu sama cowok yang lurus-lurus aja gitu loh. Ini makanya gue ngomong kayak gini kayak, iya tapi kan ini di Jakarta ya, kalau misalnya di luar sana kan beda cerita gitu, ngerti gak sih lo? Muka Laurin kocak banget. Emang Karin bentar lagi dia mau ikut stand up komedi, tau gak lo? Tentang cinta. Sama Keanu berdua ya.
Gimana kalau cowok yang sayang banget, bener-bener sayang banget, sampai rela ngelakuin apa aja demi ceweknya, tapi ceweknya sering selingkuh. Oh, ini cowok yang nanya, ini cowok yang nanya. Ntar aja. Ya, itu ada di ruangannya ntar ya, di Herman. Ini cewek-cewek aja. Sumpah ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan sensitif. Gue tuh pengen banget bahas, guys. Gue kayak harus bikin session tertutup deh soal ini. Nggak bisa ya. Mas Adi, muncul dong Sebenarnya Mas ada Adi. 5.600 orang ya. Bisa jadi salah satu diantaranya adalah Melutura. Gak bisa, gue capek. Woi, jangan dong, jangan dong. Gue udah jauh banget dari yang namanya lambe turah ya. Terakhir sama lo ya. Iya gak sih? Terakhir sama lo. Sama gue. Sama Iya, gue yang gue mulu makan lambe sama turah. lo, update dikit gue masuk Makanan lambe kan. turah gue tuh, tau gak? Lo kan Sedih, gue adminnya. capek. Kak, tips deketin Pangeran Brunei. Kalau gue bisa deketin, dengerin ya. Kalau misalnya gue bisa dapetin Pangeran Brunei, gue tobat sadar, tobat, tau gak lo? Gue bakal Lu yang nanya bener-bener aja. Kalau gue tahu tipsnya deketin Pangeran Brunei, gue nggak kasih di sini. Hah? Gue pakai sendiri. Bercanda. Aduh. Gue suka bercanda di orang-orang. Tips. Aduh, ini jangan deh, nggak usah. Ngerokok lagi, Rin. Enggak. Gue jambak lo semua. Lu jambak. Aduh. Buta. Ayo dong, ngerokok lagi. Enggak. Ini vape. Nggak kuat, cuma gue gak kuat sama live yang ini. Sorry. Ya Allah. Orang-orang ya Allah. Tapi ini emang gue baru pertama kali ngeliat Karin ngerokok lagi sih. Mungkin dia stres dengan karantinanya. Aduh. Ya, benar. I gotcha. Aduh, nangis gue, ya Allah, bercanda mulu ini. Aduh. Apa jadi tipsnya? Sebenarnya tuh tipsnya deketin cowok tuh apa? Bingung ya masalahnya. Apa? Gini deh, gue kasih tahu tentang lo kasih tahu tentang gue. Gue dulu yang mulai. Gue kasih contoh nih ya. Oke, nah gitu kayak Karin Nolfilda yang gue kenal udah sekian lama. Gue nemenin proses perjalanan cinta dia. Dari yang ngedeketin cowok dingin, dari yang ngedeketin cowok yang begini begitu, cowok yang rusak, cowok yang harus dia banyak deh. Itu gue ngelewatin semuanya dan itu nggak gampang prosesnya. Kalau misalnya gue harus ngejelasin seorang Karin Nolfilda gampang untuk ngedeketin cowok, nggak juga. Dia pernah di tahap dia susah banget ngedeketin cowok. Gue tahu itu susah banget dan gue ikutan stres kayak gue harus ikutan berkorban, ngerti gak sih lo? Gue harus ikut berkorban kayak ya udahlah gue aja yang iniin deh, lu bawa nama gue deh. Demi apa? Demi Karin bisa terlihat baik-baik aja di depan si cowok ini. Jadi yang bisa gue sampaikan di sini, deketin orang itu mau cewek atau cowok itu pengorbanannya nggak gampang, apalagi di tahap yang kayak gini yang udah mikirin pacaran itu untuk ke depannya, untuk masa depan, untuk nikah. Itu yang gue pikirin pertama, deketin cowoknya, yang kedua gue deketin mertuanya, yang ketiga gue harus deket sama keluarga besarnya, dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Nggak, sebenarnya tergantung sih, kayak lu maunya di tahap pacaran doang, mengexperience pacaran, atau lu pengen lihat jenjang lebih serius, gitu sih. Ya. Serius banget nih bahasanya. Lanjut, terus gimana? Ya, enggak, kita ada seriusnya, ada bercandanya, ada biar nggak pusing. Nah, karena di tahap mungkin di sini ada yang nonton yang ngerasain juga kayak gue di umur-umur yang kayak udah harus serius sama orang. Gue udah nggak di zamannya lagi deket sama cowok bercanda, nggak punya pemikiran untuk gue deketin lo tuh untuk serius, untuk nikah lah ya. Dan kalau udah gue ketemu sama cowok yang seperti itu, balik lagi ke gue cocok nggak sama dia? Karena di mata gue sekarang ya, itu bukan lagi bener-bener sih. bukan, ini mungkin kalau
pemikiran gue sama yang lagi nonton mungkin beda. Cuman kalau di pemikiran gue yang sekarang adalah bukan lagi yang kayak, oh